Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Kemarin memang saya tidak membuat konten teman-teman karena saya dalam perjalanan ke luar negeri. Sekarang ini saya berada di luar negeri, tapi saya perlu membuat konten hari ini karena saya baru saja membaca berita bahwa PSSI menunjuk Coach Sintayong untuk melatih timnas Indonesia U23 yang akan bertanding di Piala AFF U23 dan nantinya akan bertanding di kualifikasi Piala AFC U23, sedangkan Coach Indra Safri akan melatih timnas Indonesia yang nanti akan berlaga di Asian Games. Kalau bagi saya teman-teman, ini merupakan pilihan yang bijak dari PSSI karena kita tahu bahwa banyak pemain yang sekarang membela timnas Indonesia senior juga sebetulnya membela timnas Indonesia U23. Jadi dengan Coach Sintayong yang melatih timnas Indonesia U23, dia tetap akan bisa memantau progres dari para pemain yang memang juga menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Sedangkan Coach Indra Safri, kalau feeling saya kemungkinan besar nanti akan memakai pemain-pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Indonesia U20. Dan cukup baik juga kebijakan dari PSSI, dari Ketua Umum PSSI ya, yang saya baca beritanya, ini kan saya baca beritanya di media-media digital dan juga di beberapa akun media sosial bahwa tidak ada target bagi Coach Sintayong. Artinya memang yang diharapkan adalah progres dari para pemain. Tapi feeling saya tetap saja Coach Sintayong akan coba untuk meraih prestasi bersama timnas Indonesia U23 yang pertama di Piala AFF U23 yang kalau nggak salah akan berlangsung di Thailand ya, saya lupa ya di mana itu tuan rumahnya, negara mana, kalau nggak salah di Thailand. Dan yang kedua adalah untuk lolos ke Piala AFC U23. Nah itu yang penting untuk lolos ke Piala Asia, karena seperti yang saya selalu katakan bahwa sangat penting bagi timnas kita itu untuk naik level. Jadi jangan saja hanya coba untuk meraih prestasi di level ASEAN, tapi juga harus naik ke level Asia. Karena ketika sudah naik di level Asia, tentu para pemain kita nanti akan punya pengalaman yang jauh lebih baik lagi dan juga mental mereka akan semakin kuat lagi. Jadi memang sangat penting untuk naik ke level Asia. Nah, bagaimana caranya untuk naik ke level Asia? Ya tentu yang harus diperhatikan adalah level fisik dan juga level stamina dari para pemain. Karena nanti ketika sudah bermain di level Asia, tentu tim-tim yang dihadapin adalah tim-tim yang jauh lebih superior daripada kita. Betul dong teman-teman? Karena kan kalau kita lihat sekarang ini kan timnas kita kan jarang berlaga ya di Piala Asia setelah absen belasan tahun di level senior. Dan sekarang beberapa pemain yang bermain di timnas Indonesia senior juga bermain di timnas Indonesia U23. Jadi artinya jika nanti mereka bisa lolos juga ke Piala Asia U23, itu kan tentu akan lebih bermanfaat bagi mereka dalam perkembangan diri mereka untuk menjadi pemain yang lebih bagus lagi. Karena seperti yang saya selalu jelaskan, bahwa sebetulnya dari segi skill para pemain kita bagus-bagus. Dari segi skill, artinya dari segi skill individu mereka bagus kok. Mereka bisa menggocek 1-2 pemain, mereka bisa mengolongi 1-2 pemain. Tapi dari segi teknik permainan ini yang perlu diimprove, perlu ditingkatkan. Kenapa teknik permainan ini perlu ditingkatkan? Agar kerjasamanya lebih baik lagi. Jadi saya pikir inilah pilihan yang bijak dari PSSI untuk menunjuk Coach Sintayong melatih timnas Indonesia U23. Bukan berarti bahwa mereka tidak percaya kepada Coach Indra Safri, enggak juga. Tapi Coach Indra Safri sekarang diberikan tugas untuk melatih timnas nanti yang akan berlaga di Asian Games. Itu juga adalah tugas yang berat bagi Coach Indra Safri. Karena nanti tentunya di Asian Games kita juga tidak ingin menjadi pengembira. Paling tidak kita bisa lolos dari fase grup. Tapi kemungkinan ya Coach Indra Safri juga nanti akan juga lah memakai beberapa pemain-pemain yang berpengalaman ya, yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Indonesia U22 yang kita tahu belum lama ini menjadi juara atau mendapatkan medali emas di SEA Games yang berlangsung di Kamboja ya. Jadi ya itu dia teman-teman, kalau saya melihat bahwa nanti Coach Sintayong dengan juga bisa melatih timnas Indonesia U23, kan sebelumnya kan dia melatih juga timnas Indonesia U20, tapi kan gak jadi main di Piala Dunia ya, karena kan status tuan rumah Indonesia kan dibatalkan ya. Jadi ya nanti ini akan sangat baik bagi dia untuk memonitor perkembangan dari para pemain. Selain itu juga bisa jadi nanti akan ada pemain-pemain baru yang akan dipanggil teman-teman. Dan feeling saya nih, ini hanya feeling saya, mungkin nanti saya salah ya, nanti kita lihat. Bisa juga nanti pemain-pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain yang muda, yang mungkin usianya baru 20 tahun atau maksimal 21 tahun. Karena seperti yang kita pahami juga sama-sama, bahwa Indonesia ini kan
punya banyak pemain bertalenta ya, tapi pemain-pemain bertalenta ini, pemain-pemain berbakat ini ya, perlu disatukan dengan sebuah sistem yang memang pas. Sistem yang pas itu seperti apa? Sebetulnya kalau saya melihat dari karakter para pemain kita, ya sistem yang pas itu adalah untuk mengandalkan umpan-umpan pendek. Kalau mengandalkan long ball, kalau mengandalkan crossing-crossing tinggi, tentu akan sulit bagi mereka untuk bisa menciptakan banyak peluang dan tentunya dengan harapan bisa mencetak gol. Apalagi kita tahu bahwa salah satu kesulitan bagi para pemain kita adalah dari segi melakukan finishing. Jadi dengan masuknya Coach Sintayong juga ke Timnas Indonesia U23 sama seperti sebelumnya pernah dilakukan oleh Coach Indra Safri, bagi Timnas Indonesia U22 ya tetap mempertahankan umpan-umpan pendek. Dan juga karena banyak pemain senior yang juga bermain di Timnas Indonesia U23, akan lebih mudah bagi Coach Sintayong untuk memantapkan permainan mereka. Jadi ini adalah sebuah momen yang saya pikir perlu dimanfaatkan oleh Coach Sintayong ketika dia diberikan kesempatan untuk melatih Timnas Indonesia U23. Dan memang gak ada target dari PSSI, karena yang ingin dilihat adalah perkembangan dari para pemain. Gak ada target di Piala AFF ya, tapi untuk di Piala AFC U23 kan ya perlu dong lolos ke Piala Asia ya. Nanti juga supaya para pemain kita mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih baik lagi ya. Jadi sekarang ini yang perlu dilihat oleh Coach Sintayong adalah bakat dari pemain-pemain muda lainnya, sehingga regenerasi ini tetap berjalan. Karena saya ingat ketika Coach Sintayong melatih Timnas Indonesia senior ya, dulu itu pada saat di awal dia langsung memanggil banyak pemain muda. Bahkan ada yang usianya masih 19 tahun, betul kan, ada yang masih 20 tahun. Dan kita tahu pernah juga Marcelino Ferdinand kan yang usianya pada saat itu masih muda 18 tahun juga dipanggil ke Timnas Indonesia senior. Jadi memang yang dilakukan oleh Coach Sintayong adalah untuk memantapkan fondasi dari Tim Nasional Indonesia. Kenapa sih fondasi dari Tim Nasional Indonesia ini harus mantap? Karena yang Coach Sintayong lihat ini bukan cuma 2 atau 3 tahun ke depan, bukan cuma dia lihat dari segi durasi kontraknya sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia. Jadi sosok ini teman-teman adalah sosok yang memang coba untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Saya jujur belum pernah ketemu Coach Sintayong. Artinya saya memang tidak mengenal Coach Sintayong. Saya belum pernah berkomunikasi sama sekali dengan Coach Sintayong, apakah itu melalui sosial media atau melalui media lainnya. Dan saya sama sekali tidak mengenal orang-orang yang dekat dengan Coach Sintayong. Tetapi saya dari awal sudah feeling bahwa sosok yang satu ini punya sebuah roadmap, punya sebuah rencana yang besar bagi sepak bola Indonesia, karena dia mengambil resiko yang besar dengan memanggil banyak pemain-pemain muda, dan dia mengambil resiko untuk mengubah sebuah konsep permainan yang sebelumnya diandalkan oleh para pemain Indonesia, yakni long ball. Jadi dia coba untuk mengubah direct pass atau long ball ini. Memang kadang-kadang ada saja pemain yang memberikan direct passing atau long ball, tapi itu kan tidak selalu mereka lakukan. Dilihat momennya. Dan jika teman-teman perhatikan sekarang banyak pemain-pemain kita yang bermain di sektor pertahanan itu bisa memberikan direct passes, dan banyak direct passesnya itu akurat. Selain ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ada juga Rizky Ridho. Lihat saja waktu SEA Games, kan banyak umpan-umpan yang diberikan dari lini pertahanan. Nah, itu artinya sudah ada perubahan konsep permainan dari Timnas Indonesia. Nggak seperti dulu, long ball, atau gocek-gocek saja di wing. Tapi sekarang ada sistem. Memang kesulitan berjalannya sistem ini karena teknik permainan dari para pemain kita yang memang belum rapi 100%. Maka itu kadang-kadang pressingnya salah, kadang-kadang passingnya keliru. Seharusnya sabar dulu, lihat dulu rekan yang lain, tapi terlalu terburu-buru memberikan umpan. Tapi secara keseluruhan para pemain kita sebenarnya bagus-bagus. Nah, sekarang tinggal kita lihat bagaimana perkembangannya bisa lebih sinkron lagi antara Timnas Indonesia U23 yang memang akan diisi juga oleh beberapa pemain yang juga membela Timnas Indonesia Senior, dan juga tentunya nanti di Timnas Indonesia Senior. Jadi sampai di sini saja teman-teman saya bisa memberikan penjelasannya. Tentu saya senang dengan berita ini, dan saya harapkan Coach Sintayong bisa membuat para pemain kita seperti biasa meningkatkan level teknik permainan mereka, agar mereka nanti ketika bermain di level klub juga bisa bermain sama baiknya ketika mereka bermain di Timnas Indonesia. Dan saya harapkan nanti di level klub juga pelatih-pelatih yang berada di level klub, apakah itu pelatih asing ataupun pelatih lokal, bisa mengandalkan umpan-umpan pendek. Jadi permainan umpan-umpan pendek, ada beberapa pelatih lokal yang memang mengandalkan umpan-umpan pendek seperti Coach Aji Santoso dan juga Coach Rahmat Darmawan. Ya, saya ingat mereka selalu mengandalkan umpan-umpan pendek. Coach Fakri Husaini juga sama seperti itu, Coach Indra Safri juga sama seperti itu. Tapi kan tidak semuanya.
Kalau saya dulu sering siaran Liga 1, ya saya sering perhatikan banyak umpan-umpan long ball yang sebetulnya juga membuat pertandingan tidak begitu menarik. Tapi sekarang kalau kita melihat Liga 1, lebih banyak tim itu mengandalkan umpan-umpan pendek. Nah, ini sebuah sistem yang tentunya kita harapkan juga akan tetap terjaga, sehingga kita bisa melihat pertandingan menarik, dan juga tentunya imbasnya adalah nanti ke tim nasional kita. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya berikan. Saya lagi di luar negeri, jadi belum tentu saya akan membuat konten setiap hari. Tapi jika ada sebuah berita yang menarik, tentu saya akan membuat konten tersebut. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan seperti yang biasa saya request, saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.